pagi, salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi pra-supervisi dengan rekan kerja saya, Ibu Dini Perwitasari SSI, guru matematika dari SMPK Kusuma Mataram. Selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi Bu Ayu. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini Bu, kita akan melakukan sesi pra-supervisi, di mana sesi ini merupakan tahap awal dari supervisi yang akan kita lakukan. Nah, jadi tujuan diadakan supervisi ini untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas, sehingga nanti Ibu bisa memberikan pembelajaran yang maksimal dan terbaik untuk siswa. Oke. Nah, jadi pada sesi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Oke, siap Ibu? Ya, siap Bu. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama adalah apa Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Baik Bu Ayu, nanti untuk yang akan sampaikan kepada anak-anak materinya tentang transformasi ya, transformasi geometri. Tujuan pembelajarannya yaitu menyelesaikan persoalan berkaitan dengan transformasi kombinasi seperti refleksi, kemudian translasi dan juga rotasi untuk membentuk sebuah pola atau motif ya dari suatu gambar. Itu tujuannya. Oke, jadi tujuannya itu tentang pengaplikasian pembelajaran transformasi geometri ya Bu, untuk pembentukan pola ya. Ya, Oke. Kemudian untuk area pengembangannya yang akan Ibu capai itu seperti apa ya Bu pada pembelajaran kali ini? ya. Untuk area pengembangannya ada dua yang saya akan capai. Yang pertama untuk pengetahuan Bu ya, area yang saya kembangkan di sini saya mau melihat bagaimana anak-anak memahami konsep transformasi di dalam membuat suatu pola. Jadi nanti saya mau melihat bagaimana anak-anak itu bisa membentuk pola atau motif itu dari pola yang mereka buat. Jadi yang pertama dari nanti menyelesaikan puzzle, motif, dan yang kedua mereka membuat. Itu yang ketahuan. Nah, sedangkan untuk keterampilannya di sini saya melihat bagaimana anak-anak bisa menciptakan atau membuat motif baru dari satu pola yang saya sudah berikan. Jadi anak-anak menciptakan atau membuat pola motif sebanyak mungkin yang mereka bisa buat menggunakan konsep transformasi yang sudah mereka pelajari. Oke, jadi di sini area pengembangannya ada dua Bu ya, yaitu pengetahuan dan keterampilan Bu ya. Nah, bagaimana dengan model atau metode pembelajaran yang akan digunakan? Ya. Untuk model pembelajarannya, karena ini membentuk suatu pola, saya menggunakan model game based learning Bu dengan menggunakan pendekatan diferensiasi. Ya. Jadi game based learning dengan pendekatan diferensiasi ini Bu ya. Kalau boleh tahu bagaimana ya Bu rancangan kira-kira di kelas Ibu seperti apa nanti yang akan dilaksanakan? Baik, untuk rancangannya saya bagi menjadi 3 tahap Bu ya. Itu yang pertama di bagian awal pembelajaran saya memberikan anak-anak semacam pemantik. Jadi saya setelkan anak-anak itu video yang ada hubungannya atau keterkaitannya dengan motif atau pola yang akan mereka buat. Jadi untuk mengetahui bagaimana sih penerapan transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya perkenalkan mereka dengan video. Kemudian saya memberikan juga mereka pemantik berupa game ya. Jadi menjelaskan puzzle. Jadi ini sebagai ini ya kompetensi sosial emosional. Jadi saya mengukur manajemen mereka, kemudian kesadaran sosialnya dan juga emosionalnya yang mereka di dalam menyelesaikan suatu tantangan atau game. Jadi saya awali dengan permainan gitu. Wah, menarik sekali ya Bu Ya, ya. itu yang di bagian awal. Oke. Kemudian yang di bagian inti saya memberikan game itu pilihan kepada mereka. Jadi untuk membuat motif saya memberikan mereka 4 game untuk mereka selesaikan. Nah, ini sebagai diferensiasi kontennya Bu. Jadi anak-anak bisa menyelesaikan permainan yang ingin mereka selesaikan. Jadi saya berikan mereka untuk pilihan, kebebasan untuk memilih sesuai dengan diferensiasi apa yang mereka ingin selesaikan. Jadi nanti ada kaitannya dengan aktivitas yang berikutnya. Jadi itu yang di bagian pertama aktivitasnya. Saya memberikan diferensiasi konten dan juga prosesnya anak-anak bisa bertanya kepada teman, kepada saya, gurunya, atau mereka bisa mengerjakan secara mandiri. Itu prosesnya. Nah, sedangkan di bagian sebelum penutup, saya memberikan kesempatan mereka setelah membuat motif, mereka saya berikan kesempatan untuk presentasi Bu. Jadi hasil dari motif yang sudah mereka buat secara berkelompok, saya memberikan mereka kesempatan untuk men-sharekan kepada temannya hasil dari
motif-motif yang sudah dibuat. Nah, untuk bentuknya saya memberikan waktu untuk berefleksi apa yang anak-anak rasakan pada saat pembelajaran hari itu, dan juga memberikan penguatan terhadap materi yang mereka pelajari. Gitu. Wah, menarik sekali ya Bu, pembelajaran berbasis permainan Bu ya. Pasti anak-anak tuh sangat tertarik. Nah, kemudian di sini saya juga tadi ada pembelajaran berdiferensiasinya juga ya Bu, luar biasa. Nah, kemudian untuk medianya sendiri Bu, kalau boleh tahu kira-kira yang perlu disiapkan apa aja untuk pembelajaran ini? Ya, jadi untuk mendukung pembelajaran ini saya membuat media interaktif. Jadi media pembelajaran interaktif atau MPI saya buat melalui ini ya, gabungan antara GeoGebra dan juga Genelec. Jadi Genelec ini untuk menautkan GeoGebra tersebut sehingga anak-anak bisa membuka tautan itu melalui HP atau tab atau laptop mereka. Jadi mereka saya minta untuk membuat membawa alat-alat yang mendukung itu Bu ya. Nah, saya sampaikan juga saya menggunakan LCD atau nantinya saya juga akan menggunakan Smart TV untuk medianya. Oke, begitu Bu ya. Kemudian yang terakhir, kira-kira kapan nih Bu pelaksanaannya dan di kelas apa Ibu akan melakukan pembelajaran ini? Ya, untuk pelaksanaannya nanti di kelas 9A itu Bu hari Selasa tanggal 12 November di kelas 9A. Jadi 3 jam terakhir dari jam 12:30 sampai dengan jam 2:30 Bu. Oke, jadi di hari Selasa jam terakhir di kelas 9A Bu ya. Oke. Jadi di sini saya ingin menginformasikan Ibu, nanti pada saat pelaksanaan supervisi saya akan mencatat kejadian-kejadian yang saya lihat Bu ya. Di sini saya tidak akan terlibat dalam pembelajaran Ibu, saya murni hanya akan mengamati Ibu, dan di sini saya tidak akan menggurui atau memberi masukan, tapi kita akan sama-sama menemukan nanti solusi dari mungkin permasalahan yang Ibu temukan di dalam kelas nanti Bu ya. Nah, kemudian nanti setelah sesi ini supervisi, kemudian supervisi, kita akan ada pasca supervisi Ibu, sesi terakhir. Nah, jadi nanti kita akan menjadwalkan waktu lagi untuk pasca supervisi itu ya Ibu ya. Nah, kemudian yang terakhir Ibu, bagaimana apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini Ibu? Ya, baik Bayu, dari percakapan kali ini saya mendapatkan gambaran nanti yang akan saya lakukan ya untuk kegiatan observasi. Jadi Bu Bayu sudah membantu saya bagaimana nanti saya harus di kelas ya. Jadi dengan mungkin secara tidak langsung saya menyampaikan rancangan tadi nanti sedang akan saya buat rancangan dari tadi yang sudah saya sampaikan untuk saya bisa terapkan di dalam kelas pada saat observasi. Oke, kalau gitu ini sudah luar biasa sekali persiapannya Ibu ya. Berarti kita akan bertemu di hari Selasa Ibu ya. Sampai jumpa di dalam kelas. Terima kasih banyak untuk kesempatan saya melakukan supervisi bareng Ibu hari ini. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Ya, semoga kalian terus bersemangat ya. Belajar matematika pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan awali dengan doa supaya semuanya boleh berjalan. Pembelajaran yang ingin Bu Guru sampaikan adalah, nanti kalian bisa lihat di link kalian, yaitu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan transformasi yang sudah kalian pelajari, yang 3 tadi itu ya, untuk menyelesaikan atau membentuk sebuah yang mana penerapan dari transformasi itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya membuat seperti ini yang bentuknya sederhana. Kita akan membuat pola motif ya. Kita akan gunakan transformasi yang sudah kalian pelajari untuk membuat motif yang simetris yang merupakan hasil transformasi. Jadi yang pertama, saya memberikan kalian challenge ya, challenge berupa game puzzle atau saya sebut dengan GeoVitras. Jadi di sini nanti silakan kalian masing-masing menggunakan HP kalian ya untuk membentuk puzzle-puzzle ini ke dalam Magic Square. Gunakan translasi, rotasi untuk memenuhi Magic Square ini. Paham ya? Nah, kemudian Oke, silakan dicoba. kalian boleh memilih 4 dari geotrans yang sudah Bu Guru berikan.
yaitu geotubotrust atau geotubotik atau geoart atau geomagic. Silakan kalian dipilih ya bersama dengan kelompok kalian dalam waktu 25 menit untuk menyelesaikan challenge ini. Jadi di sini tujuannya apa? Kalian menggunakan konsep transformasi untuk membentuk suatu pola atau model. Kebalik Jeff, jadi harusnya ini di sana. Yang hijau. Iya bener deh. Ini yang salah. Ini geotubotrust, ada yang sudah menyelesaikan geoart. Keren-keren ya. Oke. Ini geomagic, semuanya sudah diselesaikan. Ternyata kalian semuanya hebat ya. Ada kesulitan tidak ketika kalian mengerjakan ini? Ada. Sulit atau bagaimana? Bagaimana caranya mengatasi kesulitan itu? Bagaimana? Diputar terus? Terus dicoba, diulang lagi. Oke, dicoba deh. Jadi intinya nggak boleh putus asa. Yang kedua, kalian Bu Guru minta untuk membuat. Kalau tadi yang aktivitas pertama kalian melihat ya, membuat pola atau menyusun pasal sesuai dengan model yang sudah ditentukan. Ada beberapa model. Nah, yang sekarang Bu Guru balik. Bu Guru mau mengajak kalian untuk tidak hanya bermain atau memainkan, tetapi membuat model atau motif pola yang baru. Menggunakan translasi, rotasi, dan hasilnya nanti harus merupakan pencerminan atau refleksi. Bisa kalian lihat di contoh di sini. Model yang pertama seperti ini ya motifnya ya. Kemudian motif yang kedua ada beberapa ini ya perubahan di sini sampai dengan gambar yang ketiga. Kalian memberikan pilihan 3 gambar. Silakan nanti bersama kelompok kalian membuat motif yang ingin kalian buat. Pilih salah satu yang ingin kalian buat ya. Kemudian di sini saya berikan contoh atau motif awal sebagai contoh ya untuk membuat motif yang baru. Kayak kami kamar mandi itu. Wow, keren. Semuanya keren-keren. Polanya yang kalian hebat ya, biasa kreatif. Sama ya. Dua pola yang saya bikin lalu saya gabungkan. Yang mana itu hanya ada 2 saja. Dia pertama yang di sini dijadikan satu seperti ini. Terus modelnya itu diselang-selingin juga kayak sini. Ini ada letak sumbu X atau Y-nya enggak? Kalian rasakan dari belajar tentang transformasi khususnya untuk membuat suatu pola gambar. Boleh? Bu Guru minta tolong siapa kira-kira yang mau memberikan pendapatnya? Oke, silakan kita. Jadi untuk hari ini tuh kita tuh kayak belajar matematika. Jadi sebenarnya kita tuh belajar matematika, tapi nggak kerasa gitu. Kita sekalian di sini dikembangkan ya. Jadi harapannya Bu Guru nanti kalian semua bisa menjadi desainer yang profesional, bisa menjadi arsitek yang profesional. Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi pasca supervisi di mana saya masih bersama dengan rekan kerja saya yaitu Ibu Dini Perwitaransari SSI, guru matematika dari SMP Kusuma Mataram, dan kali ini juga dibersamai dengan pengajar praktik saya Ibu Intan. Kita akan mulai sesi pasca supervisi.
Selamat pagi Ibu Dini. Selamat pagi Bayu. Ya, apa kabar nih Bu? Sehat Bu, luar biasa. Ya, jadi karena kemarin kita sudah melakukan tahap prasupervisi dan observasi untuk supervisi, jadi hari ini kita ada kegiatan selanjutnya yaitu pasca supervisi ya Ibu. Baik Bayu. Oke, jadi di sini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan untuk Ibu, di mana juga nanti saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya selama pembelajaran Ibu di kelas ya Ibu. Baik. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama di sini saya mau bertanya dulu tentang perasaan Ibu nih Bu. Bagaimana nih perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran pada pertemuan yang kemarin Ibu? Ya. Baik Bayu, terima kasih. Perasaan saya setelah saya melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, saya merasa sangat senang Bayu. Jadi happy. Kenapa? Karena saya melihat apa yang sudah saya buat atau yang saya rencanakan di sini anak-anak bisa terlibat aktif ya. Jadi mereka begitu antusias untuk belajar, kemudian mereka juga hampir mereka itu tidak merasakan kalau itu belajar. Gitu. Jadi saya senang dengan keterlibatan anak-anak, mereka bisa terlibat aktif di sana. Oke, Ibu. Jadi Ibu ini senang ya, jadi saya senang. Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya juga kemarin anak-anak terlihat antusias ya Bu dengan apalagi pembelajaran Ibu dengan program-program baru yang Ibu buat itu ya Ibu ya. Jadi saya juga melihat seperti yang Ibu sampaikan seperti tadi. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya nih Bu, kemarin Ibu tujuan pembelajarannya bagaimana ya Bu? Apakah sudah tercapai? Baik, dari tujuan pembelajaran yang akan dilakukan oleh anak-anak atau dicapai oleh anak-anak, yaitu membuat pola ya dari konsep transformasi yang mereka sudah pelajari. Saya melihat sudah tercapai. Karena apa? Karena anak-anak bisa menggunakan konsep transformasi itu untuk membuat suatu pola. Bahkan pola yang dia buat itu sangat bervariasi, sangat kreatif. Kemudian anak-anak juga bisa menggabungkan beberapa motif atau pola menjadi pola yang baru. Jadi di sanalah tujuan atau goal yang ingin saya capai itu tercapai dari hasil karya atau produknya anak-anak. Iya betul sekali, seperti yang saya lihat juga kemarin anak-anak banyak banget ya motifnya Bu ya. Bahkan yang dari satu kelompok dan satu anak pun tuh bisa bikin bermacam-macam, dan anak-anak tuh rasanya kayak membuat sesuatu yang baru, jadi anak-anak juga ada rasa kebanggaannya gitu ya. Jadi tujuan pembelajarannya tercapai ya Ibu ya. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri apakah ada hambatan nih Bu kemarin selama pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin itu? Ada sih Bu, karena ada anak yang HP-nya itu nggak perfect ya, nggak bisa membuka link itu. Padahal kalau kita lihat sih HP-nya canggih ya. Jadi HP dengan HP yang sama itu ada satu anak yang tidak bisa membuka link itu sehingga harus menunggu seperti itu. Jadi situasi yang seharusnya Ibu harapkan itu seperti apa? Ya, yang saya harapkan semua anak-anak dengan perangkat yang dibawa itu bisa membuka dan bisa mengerjakan di sana, atau bisa membuka dan ada dua aktivitas yang saya berikan kemarin, bisa semuanya bisa membuka dan bisa mengerjakan langsung di gadgetnya masing-masing. Tentunya Ibu berharap, jadi harapan Ibu bahwa keadaan itu seharusnya semuanya lancar Ibu ya. Betul. Nah, jadi dari hambatan yang Ibu alami itu kira-kira Ibu kedepannya solusi seperti apa ini yang bisa Ibu bayangkan akan Ibu laksanakan untuk mengatasi hambatan tersebut? Ya. Untuk yang solusi yang kemarin yang saya lakukan yaitu saya meminjamkan HP saya Bu. Jadi nanti untuk berikutnya mungkin saya juga akan untuk cadangan ya, seandainya ada anak-anak yang HP-nya bermasalah tidak bisa membuka link, ya mungkin saya menyiapkan laptop lagi, karena kan ada laptop sekolah bisa digunakan oleh anak-anak. Karena memang Pak itu hanya satu orang yang nggak bisa membuka, sehingga harus menunggu. Jadi karena akibat satu anak itu jadi sedikit terhambat pembelajarannya ya. Jadi tadi Ibu sudah membayangkan solusinya itu bahwa nanti akan disiapkan gadget cadangan seperti itu ya, karena kebetulan ada aset di sekolah, ada laptop sekolah seperti itu ya. Jadi memanfaatkan aset sekolah yang ada Ibu ya. Kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melaksanakan itu lagi ya Ibu, rencananya Ibu? Mungkin untuk di kelas berikutnya Bu ya, di kelas 9B dan C belum saya masukin, jadi nanti akan saya coba praktekkan dengan melihat hambatan dan kendala yang ada di kelas 9A, saya bisa menjadi refleksi buat saya. Nanti di kelas 9B atau 9C berikutnya saya sudah menyiapkan
HP atau laptop cadangan ya, untuk mengatasi kendala yang tadi terjadi. Gitu. Untuk melaksanakan rencananya Ibu tadi, solusi dari permasalahannya Ibu alami itu, kira-kira Ibu perlu bantuan dari pihak tertentu nggak Ibu? Ada nggak pihak tertentu yang perlu Ibu berikan? Ya, tentunya saya perlu bantuan dari sesi Satpras Bu, yang menyiapkan untuk sarana prasarana sekolah, karena kan aset ini kan yang menyimpan adalah Satpras. Gitu. Oke, jadi sudah ya Ibu, nanti solusinya sudah ada dan Ibu rencananya nanti saya tunggu ke depannya nanti ya, nanti saya akan tanyakan lagi mungkin Ya. untuk pelaksanaan dari solusi hambatan Ibu sudah alami itu Ibu ya. Nah terakhir nih Bu, harapan Ibu ke depannya untuk pembelajaran Ibu selanjutnya seperti apa ya Bu? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya saya rasa dengan melihat ini ya, saya melihat ini efektif Bu ya yang baru itu dengan memberikan satu link pada anak-anak, pembelajarannya terangkum jadi satu. Jadi untuk pembelajaran berikutnya saya juga akan memberikan link ya, jadi anak-anak bisa membuka dan mempelajari itu apa saja, dan itu sudah terdokumentasi dengan rapi ya, sehingga ini juga akan menjadi aset buat saya untuk depannya. Oke, luar biasa sekali Ibu ya, saya sangat mengapresiasi pembelajaran Ibu, sangat inovatif sekali. Yang saya lihat di kelas itu saya juga jadi terinspirasi nih sama Ibu, jadi saya mengobservasi, justru saya banyak belajar dari yang saya lihat di kelas Ibu. Luar biasa, sangat menginspirasi kami. Jadi terima kasih Ibu ya untuk waktunya, terima kasih sudah mempercayakan saya untuk melakukan sesi supervisi bersama Ibu. Oke. Terima kasih banyak Bu Ayu Ya, waktunya. terima kasih juga Ibu Bintang. Ya. Sekian sesi pasca supervisi, saya akhiri dengan terima kasih.